Perkenalkan, kami dari kelompok PBL TRM 402 Tim 5 dengan judul Aplikasi Mobile Pengatur Kecepatan Kipas Berbasis Suhu. Kami terdiri dari 5 anggota yang diketuai oleh Al-Bukhari Muslim dengan NIM 431220134, Peter Prigel Wicaksono dengan NIM 431220140, Bella Nurani Priscilia dengan NIM 431220158, Lambok Citra Sintia Dewi dengan NIM 431220159, dan Muhammad Iwan Rahmawan dengan NIM 431220160. Jadi pada proyek PBL semester 4 ini kami membuat sebuah kipas yang dapat bertambah kecepatan kipasnya sesuai dengan suhu yang ada di sekitarnya. Untuk produk yang kami buat, di sini kami membuat sebuah perangkat pendingin yang digunakan untuk perangkat laptop, biasa dikenal dengan cooling pad. Di sini kami mencoba untuk membuat sebuah perangkat cooling pad yang dapat terhubung dengan aplikasi mobile berbasis IoT, di mana pada aplikasi tersebut dapat mengontrol hidup dan mati dari perangkat tersebut, kemudian mengatur kecepatan kipas, dan juga mengaktifkan beberapa mode, dan juga memberikan sebuah rangkuman data kepada pengguna. Data yang diambil adalah suhu dari penggunaan laptop, apakah melebihi atau normal dalam jangka waktu tertentu. Dengan begitu, aplikasi dapat memberikan saran kepada pengguna apa yang sebaiknya dapat dilakukan pengguna untuk laptop agar laptop dapat terjaga dengan baik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan progres user interface dari aplikasi mobile yang kami buat menggunakan Flutter. Jadi dapat dilihat di sini sudah terdapat simulasinya langsung melalui Visual Studio Code dan juga Microsoft Edge. Saya menggunakan Microsoft Edge karena jauh lebih ringan dibandingkan menggunakan emulator. Jadi jaga-jaga saja jika saat merekam ini laptop mati karena menggunakan emulator. Oke, jadi di sini tampilan homepage-nya terdapat app bar, isi bodinya dan juga bottom bar. Di sini pada bagian app bar terdapat beberapa ikon dan tulisan. Di sini terdapat logo, kemudian tulisan welcome dan juga menu fitur-fitur, dua fitur, di mana di sini ada fitur notifikasi dan juga tema dari aplikasi. Jadi notifikasi ini aplikasi dapat memberikan pesan apakah laptop melebihi panas. Jika melebihi panas, maka aplikasi bisa memberikan saran kepada pengguna apa yang harus dilakukan. Kemudian di sini ada fitur tema apps, apakah dark mode atau light mode, tapi di sini tidak diprioritaskan karena masih ada fitur lain yang jauh lebih penting untuk dikejar. Nah, untuk mendemonstrasikan fitur notifikasi masih tidak bisa atau belum, karena untuk halamannya masih belum kami buat atau masih dalam progres pembuatan. Jadi mungkin bisa lanjut ke penjelasan tampilan lainnya. Di sini pada bagian body terdapat widget yang menampilkan temperatur suhu secara real time. Di sini terdapat ikon termometer yang sesuai dengan logo, kemudian ada indikator normal atau overheat dari laptop. Kemudian di sini ada tombol turn on dan turn off untuk menghidupkan dan mematikan perangkat melalui aplikasi. Nah, di bawahnya di sini terdapat beberapa mode, ada 4 mode yang dapat digunakan pengguna untuk menjalankan perangkat cooling pad. Nah, jadi di sini di bawahnya ada 3 menu utama, menu home,
status dan juga history. Untuk navigasi di sini kami sudah menerapkannya, dan 3 page utama ini sudah kami buat user interface-nya. Nah, terdapat beberapa kekurangan. Nah, cuman di sini terdapat beberapa kekurangan. Contohnya di sini bisa dilihat beberapa ikon tidak terload atau tidak dibaca oleh sistem. Nah, kemudian pada bagian page status ini juga bisa dilihat di sini ikon pada widget temperatur tidak terbaca. Pada tombol turn off ini pun juga tidak terbaca. Itu mungkin beberapa bug yang kami dapatkan saat proses pengerjaan dan masih dalam progres penyelesaian. Kemudian di sini pada status page menampilkan monitoring dari perangkat. Jadi di sini terdapat widget yang menampilkan penggunaan daya dari cooling pad. Itu sudah seberapa besar. Karena cooling pad ini akan mengambil daya dari USB yang terhubung dengan laptop. Nah, kemudian di sini terdapat monitoring tentang fan speed, berapa persen kecepatan dari kipas, modenya sedang berjalan di mana, dan menampilkan kipas-kipas mana saja yang hidup. Pada page ini terdapat scroll page view. Kami juga sudah berhasil menerapkannya. Sebenarnya masih dalam tahap pengembangan karena kalau bisa scrollnya tidak yang kalau bisa widget-widget yang di scroll itu hanya bagian sini saja. Pada widget yang berwarna biru ini yang kami inginkan adalah tetap pada posisi, tetapi widget-widget kecil yang berwarna putih ini yang bisa di scroll. Yang kami inginkan seperti itu, tapi belum tercapai dan masih dalam progres penyelesaian. Kemudian pada history page di sini icon terload dengan baik, tidak seperti di status page yang tiba-tiba hilang, padahal kedua page ini codingannya sama. Dan itu bug yang masih kami selesaikan, cari solusinya. Kemudian pada history ini, di sini kami akan menampilkan sebuah diagram batang pada bagian kotak berwarna abu-abu ini. Cuman kami belum menambahkan diagramnya karena memang belum sampai tahap itu untuk menarik data dari sebuah database atau membuat sebuah sistem truth yang berkaitan dengan database. Jadi untuk capaian dari progres UI kami, di sini kami sudah berhasil menerapkan bagaimana membuat UI secara dasar dengan mengimplementasikan widget-widget dasar seperti container, elevated button, teks, penggunaan icon, dan lain sebagainya untuk menyusun tata letak dari desain UI. Nah, di sini yang menjadi PR adalah bagaimana kami membuat codingan untuk front end ini terlihat rapi dan terstruktur, dalam artian setiap bagian dari add bar, bottom bar, page bisa dipisah-pisah filenya, bisa dirapikan sesuai folder, dan bisa dipanggil tanpa terjadi error. Itu masih dalam proses dan masih dalam tahap belajar. Kemudian untuk desain yang responsif, di sini masih tidak terlalu responsif. Contohnya jika digunakan pada ukuran handphone yang masih kecil seperti iPhone SE, masih terdapat beberapa error. Dan itu masih menjadi PR kami untuk saat ini. Dan juga untuk kedepannya mungkin desain yang kami buat pada Figma masih belum sepenuhnya terimplementasi pada codingan pada Flutter,
Contohnya pada bottom bar ini masih menggunakan bottom bar default bawaan dari Flutter. Desainnya tidak sesuai dengan apa yang kami buat pada Figma. Dan itu mungkin pada update selanjutnya, pada progres selanjutnya akan kami perbaiki dan update lagi. Mungkin sekian untuk update dan progres dari desain user interface, penerapannya dalam Flutter, proses pembuatannya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton.